Ketika kisah cinta yang terhalang oleh takdir dan rahasia, Arafah terperangkap dalam perjodohan yang tidak diinginkan, menemukan jalan keluar dengan seorang pria yang tampaknya hanya seorang preman yang bernama Bram. Namun, apa yang tak pernah ia duga, Bram menyimpan identitas yang mengubah segalanya. Ikuti perjalanan mereka menuju cinta sejati yang tak disangka. Simak kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Arafah, seorang gadis muda berusia 24 tahun, hidup di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Ayahnya, Haji Anwar, adalah seorang pedagang kecil yang hampir setiap hari menghabiskan waktunya di pasar tradisional. Mereka hidup dengan cukup, tidak kaya, tetapi juga tidak miskin. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, hidup mereka berubah drastis. Keadaan ekonomi keluarga semakin memburuk, dan semuanya berawal dari keputusan ayah Arafah untuk berinvestasi dalam sebuah usaha yang ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Pada awalnya, investasi yang dilakukan ayahnya tampak menjanjikan. Sebuah usaha tambang batu bara yang sangat menguntungkan, atau setidaknya itulah yang dikatakan oleh teman bisnis ayahnya, seorang pria tua bernama Haji Idrus. Haji Idrus adalah seorang saudagar besar di kota itu, kaya raya, dan dikenal luas. Namun, Haji Idrus juga terkenal dengan sikapnya yang licik dan tidak segan untuk menekan orang yang berhutang padanya. Pada awalnya, hubungan antara Haji Anwar dan Haji Idrus berjalan lancar. Mereka berbicara tentang keuntungan yang akan didapat, rencana ekspansi bisnis, dan segala janji manis yang terdengar menggoda. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, Haji Anwar mulai merasakan tanda-tanda ada yang tidak beres. Utang yang terlanjur, menumpuk tak kunjung terbayar. Usaha tambang batu bara itu ternyata jauh dari yang dijanjikan. Biaya operasional semakin tinggi, dan hasil yang didapat jauh dari harapan. Ketika Haji Anwar mencoba meminta bantuan untuk memperbaiki situasi, Haji Idrus malah menekan dan memberi ultimatum. Bayar hutang atau ada konsekuensi besar. Arafah, yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana, mulai merasakan dampak dari keadaan ini. Dia selalu mendengar perbincangan serius antara ayahnya dan Haji Idrus di malam hari. Suatu malam, setelah makan malam, Arafah duduk bersama ibunya di ruang tamu. "Ibu, ada apa dengan ayah? Kenapa belakangan ini selalu terlihat cemas dan lelah?" tanyanya. Suara khawatir menggema di dadanya. Ibu Arafah menghela napas panjang dan memandang Arafah dengan mata penuh kekhawatiran. "Kita dalam kesulitan, Nak. Ayahmu telah berutang banyak kepada Haji Idrus, dan sekarang kita harus membayar dengan cara yang tak bisa kita kontrol." Arafah bingung dan terkejut. "Dengan cara apa, Bu?" tanyanya, semakin bingung. "Arafah, Haji Idrus menginginkan sesuatu yang tidak bisa ditolak," jawab ibunya. Suaranya bergetar. Arafah mendekat, perasaan tak nyaman mulai merayap. "Apa yang dimaksud dengan itu, Bu?" "Ia menginginkanmu, Arafah. Ia menginginkanmu menjadi istri keempatnya, sebagai ganti dari hutang yang tak bisa kita bayar." Arafah terkejut dan merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Haji Idrus, pria tua yang sudah beristri 3, meminta dirinya untuk menikah dengannya sebagai istri keempat. Arafah tak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa tidak ada yang lebih menjijikkan dari perjodohan paksa semacam itu. Namun, apa daya, keluarganya berada dalam cengkraman hutang yang begitu besar, dan ayahnya tampaknya sudah terpojok. Pagi harinya, Arafah duduk termenung di dekat jendela kamarnya. Pikirannya berputar-putar. "Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang menjadi korban?" pikirnya. Arafah tahu bahwa dalam masyarakat seperti tempat tinggal mereka, keluarga yang terjerat hutang seringkali tidak memiliki pilihan. "Aku tidak bisa menerima ini," gumamnya pada diri sendiri. Pagi itu, ayahnya datang ke kamarnya. "Arafah, ayah sudah berbicara dengan Haji Idrus. Ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk kita. Jangan mempersulit semuanya," katanya dengan
nada yang penuh penyesalan. "Ayah, aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa menikah dengan orang seperti Haji Idrus." Arafah menjawab dengan suara tegas meskipun hatinya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. "Arafah, ini bukan masalah Bamo. Ini masalah keluarga kita. Ayah sudah berusaha keras, tapi kita sudah tidak punya pilihan lagi. Tolong, pikirkan ini dengan baik-baik." Arafah menangis. Rasa tertekan dan bingung membuatnya merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak bisa ia hindari. Namun di dalam hatinya, ia bertekad untuk mencari jalan keluar. Hari-hari berikutnya, Haji Idrus semakin sering datang ke rumah mereka, berbicara dengan nada lembut dan penuh rayuan. Dia meyakinkan Arafah bahwa dia akan diberikan kehidupan yang nyaman, dengan segala kemewahan yang tak bisa ia bayangkan. Namun, Arafah tak bisa melupakan kenyataan bahwa ia akan dipaksa menjadi istri seorang pria tua yang sudah memiliki 3 istri, hidup di bawah bayang-bayang uang dan kekuasaan. Suatu malam, setelah pertemuan yang semakin tidak nyaman dengan Haji Idrus, Arafah memutuskan untuk pergi ke pasar sendirian. Ia ingin menenangkan pikirannya dan mencari jalan keluar. Namun, saat berjalan melewati jalanan sepi, ia tiba-tiba melihat sesuatu yang mengejutkan. Di ujung jalan, ada seorang pria yang tampak terluka parah setelah kecelakaan. Arafah, tanpa berpikir panjang, berlari menghampiri pria itu. "Tolong, ada yang bisa membantu?" teriaknya. Panik. Pria itu tampaknya sudah tak bisa bergerak, darah mengalir dari lukanya. Dengan penuh keberanian, Arafah memutuskan untuk membantu. Ia mencari ponselnya, menghubungi ambulans, dan berusaha memberikan pertolongan pertama, meskipun pengetahuan medisnya sangat terbatas. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, ambulans akhirnya datang dan membawa pria itu ke rumah sakit. Arafah tak bisa tidur malam itu. Kepalanya dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah sakit untuk memastikan pria itu baik-baik saja. Betapa terkejutnya Arafah ketika mendengar bahwa pria yang dia selamatkan ternyata dalam keadaan lebih baik dan telah sadar. Pria itu mengenakan jaket kulit dan tato-tato mencolok di lengan dan lehernya, membuatnya terlihat seperti seorang preman. "Terima kasih sudah menyelamatkan saya," kata pria itu dengan suara berat. Arafah hanya tersenyum canggung. "Tidak apa-apa, saya hanya ingin membantu." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Bram, dan Arafah merasa heran. Bram tidak terlihat seperti seseorang yang membutuhkan bantuan, justru tampak seperti orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatan fisiknya. Namun, ada sesuatu yang aneh tentangnya. Arafah merasa bahwa Bram bukanlah sekadar preman seperti yang terlihat. "Aku sangat berterima kasih. Jika ada yang bisa kubantu, beritahu saja," ujar Bram dengan serius. Arafah berpikir sejenak, merasa ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. "Sebenarnya ada hal yang sangat penting. Aku butuh bantuanmu," kata Arafah pelan. Bram menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa itu?" tanyanya. Aku sedang terjebak dalam sebuah perjodohan yang tidak aku inginkan. Aku harus menikah dengan pria yang tidak kucintai untuk menyelamatkan keluargaku dari hutang. Aku tahu ini gila, tapi apakah kau mau membantuku?" Arafah mengutarakan isi hatinya tanpa banyak berpikir. Bram terdiam, lalu berkata, "Kawin kontrak ya?" Arafah mengangguk, harap-harap cemas. Bram menghela napas, kemudian berkata dengan serius, "Baiklah, aku akan membantumu." Arafah tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa lega. Mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa berubah setelah pertemuan tak terduga ini. Arafah tidak bisa lagi menahan diri. Malam itu, setelah percakapan yang semakin menekan antara dirinya, ayah, dan Haji Idrus, ia merasa seolah-olah jalan hidupnya telah dipilihkan untuknya. Perasaan terperangkap membuatnya ingin lari jauh dari kenyataan yang begitu menakutkan. Haji Idrus, meskipun dalam pandangan ayahnya adalah orang yang tidak bisa dilawan, bagi Arafah adalah sosok yang sangat menakutkan.
ia tidak bisa membayangkan hidup bersama pria tua yang sudah beristri 3 dan memiliki banyak kekuasaan itu. Hari itu, Arafah memutuskan untuk meninggalkan rumah. Tanpa memberitahukan siapapun, ia mengemas barang-barang sedikit yang bisa dibawa dan berjalan keluar dengan langkah cepat. Malam yang gelap semakin terasa mencekam. Tetapi Arafah merasa bebas untuk pertama kalinya. Ia tidak tahu kemana akan pergi, namun perasaan kebebasan itu membawanya pergi begitu saja, jauh dari tempat yang membuatnya merasa terjebak. Dengan kaki yang melangkah ringan, Arafah berjalan melalui jalan-jalan kecil yang sunyi di kota itu. Pikirannya penuh dengan kegelisahan. Setiap langkah terasa berat meski begitu banyak yang ingin ia sampaikan. Ia merasa kesepian, meskipun dikelilingi banyak orang. Aku harus mencari jalan keluar. Aku tidak akan menikah dengan Haji Idrus, gumamnya pada diri sendiri. Di sepanjang jalan, Arafah melihat banyak orang yang masih sibuk dengan rutinitas mereka. Namun seiring malam semakin larut, jalanan menjadi semakin sepi. Arafah merasa seperti berada di dunia yang berbeda, dunia yang asing dan penuh ketakutan. Di satu sisi, ia merasa bebas, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa kebebasannya adalah kebebasan yang penuh dengan konsekuensi yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Tiba-tiba, suara teriakan dan deru kendaraan membuat Arafah terhenti. Ketika ia menoleh, ia melihat sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi, tampaknya tidak terkendali, menuju seorang pria yang sedang berjalan di tepi jalan. Instingnya langsung bekerja. Tanpa pikir panjang, ia berlari mendekat, menyadari bahwa jika ia tidak segera bertindak, pria itu akan tertabrak. Aduh, cepat, pikirnya. Dalam sekejap, Arafah menarik pria itu ke samping. Mereka jatuh bersama di trotoar dengan keras. Terdengar suara deru truk yang lewat tepat di belakang mereka. Arafah terengah-engah, merasa jantungnya hampir keluar dari dada. Dalam keadaan bingung dan panik, ia merasakan lengan pria itu begitu berat di pundaknya, seolah-olah tubuh pria itu tak bergerak. Arafah memeriksa luka-luka pria itu. Darah mengalir dari luka di kepalanya, wajahnya terlihat pucat. Meskipun panik, Arafah mencoba tetap tenang. Ia segera menarik ponselnya dan menghubungi ambulans. Waktu berjalan terasa begitu lambat, dan Arafah merasa tubuhnya semakin lelah. Ia tak tahu siapa pria itu, tetapi ia merasa harus membantunya. Dalam beberapa menit ambulans tiba. Petugas medis dengan sigap memindahkan pria itu ke dalam ambulans. Arafah berusaha memberi informasi sejelas mungkin, meskipun masih terengah-engah karena kejadian yang begitu mendalam. Setelah ambulans berlalu, Arafah berdiri di tepi jalan, melihat ke arah truk yang telah melaju pergi. Ia merasa seolah-olah dunia berputar begitu cepat di sekelilingnya. Apa yang baru saja terjadi? Tanyanya pada diri sendiri. Tanpa banyak berpikir lagi, ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk memastikan pria itu selamat. Keesokan harinya, Arafah kembali ke rumah sakit tempat ia membawa pria tersebut. Ketika ia memasuki ruang gawat darurat, ia melihat dokter dan perawat masih bekerja keras untuk merawat pria yang ia selamatkan semalam. Setelah beberapa saat, seorang perawat datang menghampirinya. "Maaf, Nona, Anda yang membawa pasien ini kemarin?" Tanya perawat itu dengan sopan. "Iya, saya yang membawanya. Bagaimana kondisinya?" Jawab Arafah, sedikit cemas. "Syukurlah, ia sudah sadar. Kami akan memindahkannya ke ruang perawatan intensif untuk pemantauan lebih lanjut. Tetapi kondisi fisiknya sudah stabil," kata perawat itu. Arafah menghela napas lega. Meskipun ia baru mengenal pria itu, ia merasa lega karena telah berhasil menyelamatkan hidupnya. Setelah diberi izin, Arafah melangkah masuk ke ruang perawatan, mencari-cari wajah pria yang ia tolong semalam. Pria itu terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya terbuka. Ia tampak terkejut melihat Arafah masuk. Kamu yang menyelamatkanku?" Tanya pria itu dengan suara berat. Arafah mengangguk pelan, merasa sedikit canggung. "Iya, aku yang menarikmu dari jalur truk itu. Kamu baik-baik saja?" Pria itu tersenyum, samar.
meskipun jelas terlihat ada rasa sakit di wajahnya. Aku harus berterima kasih padamu. Tanpa kamu, aku mungkin sudah tidak ada di sini. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Apa namamu? Bram. Jawab pria itu singkat. Arafah melihat Bram, mencoba menilai lebih jauh tentang dirinya. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. Bram mengenakan jaket kulit hitam yang lusuh, dan tato besar menghiasi lengannya. Penampilannya begitu berbeda dengan apa yang biasa ia lihat. Sejenak, Arafah merasa seperti pria itu adalah seseorang yang penuh rahasia. Aku tidak tahu bagaimana bisa membalas semua ini, tapi aku ingin membantumu jika kamu butuh sesuatu, kata Bram, terlihat serius meskipun ia masih terbaring lemah. Arafah ragu-ragu. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri Bram. Dia terlihat seperti orang yang tidak asing dengan dunia keras, tetapi juga memiliki cara bicara yang tegas dan bijaksana. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang bisa kamu bantu, Bram. Tapi terima kasih, jawab Arafah. Bram tersenyum, meskipun senyumannya tampak lemah. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada takdir yang telah mempertemukan kita, katanya. Arafah merasa ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Bram bukan orang biasa. Ia merasa ada sisi lain dari Bram yang tersembunyi di balik penampilannya yang kasar dan sikapnya yang kadang sedikit cuek. Tetapi Arafah merasa enggan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia masih terjebak dalam masalah yang lebih besar, masalah keluarganya yang terjerat hutang. Bram melihat Arafah, seperti ia bisa membaca pikiran Arafah. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu untuk menceritakan apapun. Tapi jika kamu butuh bantuan, aku ada di sini. Arafah hanya bisa tersenyum tipis. Terima kasih, Bram. Aku benar-benar menghargainya. Setelah beberapa hari, Arafah kembali ke rumahnya. Keputusan untuk melarikan diri, meskipun penuh dengan kebebasan, ternyata membawa rasa khawatir yang lebih besar. Haji Idrus semakin menekan ayahnya untuk segera memutuskan kapan pernikahan mereka akan dilaksanakan. Arafah merasa waktu semakin habis, dan tidak ada tempat yang aman untuk melarikan diri. Namun, setiap kali Arafah merasa putus asa, ia teringat akan Bram. Sosok yang tiba-tiba datang dalam hidupnya, seseorang yang bisa jadi adalah jawabannya untuk menghindari takdir yang sudah ditentukan. Meskipun ia tahu bahwa Bram adalah pria yang penuh misteri, entah mengapa, Arafah merasa dirinya bisa mempercayainya. Hari-hari berlalu, dan Arafah memutuskan untuk menemui Bram lagi. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa, meskipun hanya sedikit, bahwa pertemuannya dengan Bram bisa memberi jalan keluar yang ia butuhkan. Arafah duduk termenung di ruang tamu rumah sederhana mereka. Pandangannya kosong, tidak fokus pada apapun. Meski langit sore di luar tampak cerah, hatinya gelap dengan kekhawatiran dan kebingungan. Ia merasa semakin terjepit, dan rasa tidak berdaya semakin menyelimutinya. Haji Idrus, meskipun tidak langsung mengatakan kapan pernikahan itu akan dilaksanakan, sudah memberi tanda bahwa waktu yang mereka miliki semakin sedikit. Apa yang harus aku lakukan? Arafah bergumam pelan, sambil memandangi langit yang perlahan berubah oranya. Ia merasa seluruh dunia sedang menekannya, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ayahnya, meskipun sangat menyayangi Arafah, tak bisa berbuat banyak. Hutang yang terjerat begitu besar, dan Haji Idrus sudah tidak bisa lagi diajak bernegosiasi. Setelah beberapa hari tidak tahu kemana harus pergi, Arafah memutuskan untuk kembali ke rumah sakit tempat ia menyelamatkan Bram. Ia ingin berterima kasih lebih lagi pada Bram, meskipun tidak tahu persis mengapa. Perasaan cemas dan tidak tahu kemana harus melangkah membuatnya mencari seseorang yang bisa ia ajak berbicara. Entah mengapa, ia merasa aman bersama Bram, meskipun pria itu memiliki banyak misteri di balik penampilannya yang keras dan penuh tato. Di rumah sakit, setelah menemui beberapa petugas medis dan memastikan bahwa Bram masih dalam kondisi yang baik, Arafah akhirnya menemukan Bram sedang duduk di ruang perawatan. Bram terlihat lebih segar, meskipun ada sedikit tanda kelelahan di wajahnya.
Ketika melihat Arafah datang, senyum tipis mengembang di wajahnya. "Arafah," katanya dengan suara yang berat. "Kamu datang lagi. Aku kira kau akan menghilang begitu saja." Arafah tersenyum sedikit. "Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku hanya ingin berterima kasih lagi karena kau sudah menyelamatkanku." Bram menatapnya dengan tatapan tajam, seakan mencoba membaca lebih dalam perasaan Arafah. "Tidak perlu berterima kasih, Arafah. Itu sudah menjadi kewajiban aku sebagai seorang manusia untuk saling membantu. Tapi jika kamu datang ke sini dengan maksud lain, aku bersedia mendengarkan." Arafah merasa seakan ada yang berat dalam dadanya. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah sejak pertama kali bertemu dengan Bram, dan perasaan itu semakin sulit untuk disembunyikan. Namun, ia juga merasa terperangkap oleh tanggung jawab keluarga dan tuntutan yang datang dari luar. Ia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung, meskipun tahu bahwa ini adalah hal yang gila. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Bram. Ayahku sedang terjerat hutang yang besar, dan untuk membayar hutang itu, aku harus menikah dengan Haji Idrus. Aku tidak bisa melakukan itu, Bram. Aku tidak bisa menikahi orang yang bahkan tidak kucintai, kata Arafah. Suaranya mulai gemetar. Bram terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Jadi itu yang mengganggumu ya? Kamu merasa terjebak dalam keadaan yang tidak bisa kamu kontrol?" Arafah mengangguk pelan. "Ya, aku tidak punya pilihan lain. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan ayah, dia selalu mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Tapi aku merasa itu bukan hidup yang aku inginkan." Bram menatapnya dalam-dalam, seolah memikirkan sesuatu yang besar. Arafah bisa merasakan ketegangan di udara, dan tiba-tiba Bram membuka mulutnya dengan suara yang lebih serius dari sebelumnya. "Kawin, kontrak," kata Bram tanpa ragu. Arafah terkejut. "Apa? Kawin kontrak? Kamu? Maksudmu?" "Aku tahu bahwa kamu tidak ingin menikahi Haji Idrus. Begitu pula aku. Aku memiliki masalah tersendiri, Arafah. Dan aku tidak tertarik untuk melibatkan diri lebih jauh dengan orang-orang yang ada dalam hidupku sekarang. Tapi, jika kita saling membantu, mungkin kita bisa keluar dari masalah ini bersama-sama," kata Bram. Arafah mendengarkan dengan seksama, tetapi ia merasa bingung. "Tapi bagaimana kawin kontrak bisa membantu kita berdua?" Bram menjelaskan lebih lanjut. "Kawin kontrak adalah solusi untuk masalah kita berdua. Kamu tidak perlu menikah dengan Haji Idrus, dan aku tidak perlu terjebak dengan masalah yang ada dalam hidupku. Kita akan menikah secara sah, namun hanya di atas kertas. Tidak ada perasaan, tidak ada kewajiban, hanya untuk menghindari tekanan dari orang lain. Aku akan menjadi suamimu di mata hukum, dan kamu akan bebas dari perjodohan yang tidak kamu inginkan." Arafah masih terkejut dan sedikit bingung dengan tawaran Bram. "Tapi itu tidak sesederhana itu, Bram. Semua orang pasti akan mencurigai jika kita melakukannya. Dan bagaimana jika ada masalah dalam pernikahan kontrak ini? Aku tidak bisa begitu saja memutuskan hidupku dengan cara seperti itu." Bram menatapnya dengan tenang, seolah sudah memikirkan semua kemungkinan. "Arafah, ini adalah jalan keluar yang bisa kita ambil tanpa mengganggu hidup kita lebih lanjut. Kamu tidak harus menjalani hidup dengan orang yang tidak kamu cintai. Dan aku bisa menghindari masalah yang muncul karena keterlibatanku dengan keluarga tertentu. Ini adalah kesempatan untuk kita berdua untuk bebas." Arafah memikirkan tawaran Bram. Selama beberapa saat, ia merenung, berpikir tentang segala yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia tidak ingin menikah dengan Haji Idrus, tetapi pada saat yang sama, ia merasa takut jika ia tidak mengambil langkah ini. Keluarganya sangat membutuhkan uang, dan ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ada bagian dari dirinya yang merasa ragu, takut pada konsekuensi dari keputusan besar ini. "Aku tidak tahu, Bram," kata Arafah akhirnya. Aku perlu waktu untuk berpikir." Bram mengangguk dan tersenyum sedikit. "Tentu, Arafah, ini keputusan besar. Tapi aku ingin kamu tahu, tidak ada paksaan. Aku hanya menawarkan sebuah solusi, dan kamu bisa memilih untuk menerima
atau menolaknya. Arafah menunduk sejenak, berusaha untuk menenangkan pikirannya yang bergejolak. Ia tahu bahwa ini adalah tawaran yang tidak biasa, dan keputusan yang akan diambil bisa merubah hidupnya selamanya. Namun, di sisi lain, ia merasa tawaran ini adalah satu-satunya jalan keluar yang ada. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Arafah kembali ke rumah, terperangkap dalam kebingungannya. Ayahnya semakin mendesak agar pernikahan dengan Haji Idrus segera dilaksanakan, dan ia tahu bahwa waktu yang ia miliki semakin sempit. Haji Idrus semakin menekan dengan kata-kata manisnya, berjanji memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun, Arafah merasa semakin jijik dengan tawaran itu. Pikirannya selalu kembali kepada Bram dan tawaran kawin kontrak yang diberikan. Tawaran yang terdengar begitu gila, tetapi juga penuh dengan kemungkinan. Ia merasa terjebak dalam dilema besar. Apakah ia harus tetap mengikuti takdir yang telah ditentukan, atau mengambil kesempatan ini untuk memperjuangkan kebebasannya? Setelah berpikir panjang dan berbicara dengan ibunya, Arafah memutuskan untuk menemui Bram lagi. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis dengan keputusan ini, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam penindasan. Saat ia sampai di tempat tinggal Bram, ia mendapati pria itu sedang duduk di ruang tamu, tampak menunggu kedatangannya. "Bram, aku memutuskan untuk menerima tawaranmu," kata Arafah dengan suara mantap. Bram menatapnya dengan serius, lalu tersenyum sedikit. "Kamu yakin, Arafah? Ini bukan keputusan yang mudah." Arafah mengangguk. "Aku yakin. Ini satu-satunya cara yang bisa aku pilih. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Bram berdiri, mendekat dan menatapnya dengan intensitas yang luar biasa. "Kita akan melakukannya, bersama-sama." Arafah menghela napas panjang, merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Namun ia tahu bahwa pernikahan kontrak ini hanyalah awal dari perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang besar. Keputusan besar telah diambil, dan kini ia harus menghadapi segala konsekuensinya. Hari pernikahan itu tiba tanpa perasaan yang menggembirakan. Bagi Arafah, itu bukanlah hari yang ia impikan. Ia tidak pernah membayangkan akan menikah dengan seseorang yang tidak ia cintai, apalagi dengan Bram, seorang pria yang baru dikenalnya beberapa waktu lalu. Meski demikian, pernikahan ini adalah keputusan yang telah ia ambil, satu-satunya jalan keluar dari keterjebakan yang ia rasakan selama ini. Arafah mengenakan gaun putih sederhana, yang terlihat jauh dari kemewahan yang sering ia impikan. Hanya sedikit dekorasi dan keluarga kecil yang hadir, sebagian besar hanya orang-orang yang terlibat dalam urusan formal dan hukum. Tidak ada keramaian atau perayaan yang biasa terjadi dalam sebuah pernikahan. Ini bukan pernikahan penuh cinta, tetapi pernikahan yang hanya ada di atas kertas. Sebuah pernikahan kontrak yang disepakati demi menghindari nasib buruk yang menanti. Di hadapannya, Bram berdiri tegap, mengenakan jas hitam yang rapi. Seperti biasa, penampilannya tampak serius dan tegas, namun tidak ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Ia hanya terlihat seperti pria yang melakukan hal yang harus dilakukan, tanpa melibatkan perasaan pribadi. Tatapannya kosong, seolah-olah pernikahan ini hanyalah rutinitas yang harus dijalani, sesuatu yang ia setujui untuk mempermudah hidup Arafah dan dirinya sendiri. Arafah merasa aneh saat matanya bertemu dengan Bram. Ada ketegangan di antara mereka, sebuah jarak yang tidak bisa diabaikan. Meskipun mereka telah sepakat untuk menikah, keduanya tahu bahwa pernikahan ini tidaklah seperti yang biasa terjadi. Tidak ada kehangatan, tidak ada janji cinta yang tulus. Semua hanya karena kesepakatan dua orang yang ingin lepas dari belenggu yang mengikat mereka. Seremoni itu berlangsung cepat. Tidak ada kata-kata manis yang diucapkan di antara mereka. Hanya formalitas yang diselesaikan dengan tanda tangan. Arafah bisa merasakan beban di dadanya, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan yang bijak untuk masa depannya. Namun, perasaan kosong itu tak bisa ia hindari. Setelah upacara selesai, mereka berdua kembali ke rumah yang telah dipersiapkan oleh Bram. Sebuah apartemen mewah yang terletak di pusat kota. Tidak ada kegembiraan yang menyertai langkah mereka. Arafah merasa seperti boneka dalam pernikahan ini.
tak lebih dari sekadar pelengkap yang disediakan untuk menghindari masalah. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Arafah dengan suara lembut, merasa kikuk dan canggung. Bram hanya menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Apapun yang kamu inginkan. Ini hanya kontrak, Arafah. Tidak ada ikatan lain di antara kita." Jawaban Bram begitu datar. Tidak ada rasa cinta atau emosi yang menyertainya. Arafah merasa semakin terasing. Meski mereka sudah menikah secara sah, keduanya tetap hidup dalam dua dunia yang berbeda. Tidak ada kedekatan emosional, hanya dua orang yang terikat secara hukum, tanpa adanya hubungan lebih dari itu. Arafah berjalan ke salah satu jendela besar di apartemen yang menghadap ke kota. Pemandangan malam yang begitu indah seakan menyamarkan kekosongan yang ia rasakan dalam hidupnya. Dia merasa seperti orang asing di dunia yang asing. Kehidupannya kini terikat dengan seorang pria yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Seorang pria yang bahkan tidak pernah meminta cinta darinya. Bram berdiri beberapa langkah di belakangnya, tampak lebih nyaman dengan keheningan. Tidak ada upaya untuk mendekat atau mencoba membuat Arafah merasa lebih baik. Bagi Bram, ini hanyalah sebuah kesepakatan bisnis, sebuah transaksi yang harus dijalani. Di matanya, Arafah adalah bagian dari rencana untuk keluar dari masalah yang lebih besar, tetapi tidak lebih dari itu. Dia tahu bahwa pernikahan ini bukanlah pernikahan yang penuh dengan cinta, dan ia tidak pernah berharap lebih dari itu. Namun, Arafah merasakan sesuatu yang berbeda. Meskipun Bram tidak pernah menunjukkan ketertarikan atau perhatian, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya terus memikirkan pria itu. Mungkin itu adalah kenyataan bahwa mereka kini berbagi hidup, meskipun hanya di atas kertas. Mungkin itu adalah ketegangan yang ada setiap kali mereka berdua berada dalam satu ruangan, sesuatu yang sulit dijelaskan namun nyata. "Aku tidak tahu harus berkata apa," kata Arafah, mengalihkan pandangannya dari jendela. "Ini sangat aneh. Kita seperti dua orang asing yang dipaksa hidup bersama." Bram mengangkat bahu, seolah perasaan Arafah adalah hal yang tidak terlalu penting. "Ini memang aneh, tapi itu yang kita pilih, bukan?" Arafah terdiam. Memang, mereka berdua yang memilih jalan ini. Mereka berdua yang sepakat untuk menikah, meskipun tanpa cinta. Namun semakin lama ia tinggal di apartemen itu, semakin ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebingungannya sendiri. Bram bukanlah sosok yang ia harapkan dalam hidupnya. Bahkan, ia tidak tahu siapa sebenarnya Bram, pria dengan masa lalu yang misterius dan wajah yang dingin, yang seakan tidak ingin membuka diri pada siapapun. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang dihadirkan oleh pelayan apartemen, mereka kembali ke ruang tamu. Arafah duduk di sofa, sementara Bram duduk di kursi lain yang terpisah. Ada jarak yang tidak bisa dijembatani, meskipun mereka kini sudah menjadi suami dan istri secara sah. "Aku tidak bisa hidup seperti ini," kata Arafah dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Bram menatapnya dengan tajam, tetapi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seakan memahami perasaan Arafah, meskipun tidak ingin mengungkapkannya. "Aku tahu ini bukan pernikahan yang kamu inginkan, Arafah. Aku juga tidak menginginkannya. Tapi kita hanya perlu bertahan sebentar untuk keluar dari masalah kita masing-masing," kata Bram akhirnya. Suaranya datar, namun penuh penekanan. Arafah memandangnya, mencoba membaca ekspresinya. "Kita bisa bertahan ya, tapi bagaimana jika semuanya berubah? Bagaimana jika kita mulai merasa lebih dari sekadar kontrak ini?" Bram menatapnya sejenak, kemudian menjawab, "Kita tidak boleh membiarkan perasaan menguasai kita. Kita sepakat untuk melakukan ini demi tujuan tertentu, Arafah. Tidak ada ruang untuk perasaan dalam pernikahan ini." Arafah merasa hatinya semakin rapuh. Bram benar, pernikahan ini adalah kesepakatan yang telah mereka buat bersama dan tidak ada tempat untuk cinta atau perasaan. Namun, meskipun begitu, Arafah tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul setiap kali ia melihat Bram. Terkadang ia merasa ada sisi lain dari Bram yang belum ia temukan. Ada kedalaman yang tak terungkapkan, sebuah misteri yang membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang pria itu.
Tetapi untuk saat ini, Arafah tahu bahwa ia harus bertahan. Ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang aneh ini. Meskipun hatinya penuh dengan kebingungan. Ia tidak tahu apakah akan ada cinta yang tumbuh di antara mereka. Tetapi ia tahu bahwa ia harus menjalani hidupnya dengan cara ini. Untuk sementara waktu, Arafah mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang Bram. Meskipun awalnya ia hanya menganggapnya sebagai pria yang dingin dan terkesan acuh, seiring berjalannya waktu, Arafah mulai merasakan adanya sesuatu yang lebih dalam dari dirinya, sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan tajamnya dan perilaku yang terkadang sulit dipahami. Pernikahan mereka sudah berjalan beberapa minggu, dan meskipun Arafah berusaha beradaptasi dengan kehidupan baru, ia tidak bisa mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus mengusik hatinya. Bram bukanlah tipe pria yang mudah ditemui. Ia tidak banyak berbicara tentang dirinya sendiri, dan setiap kali Arafah mencoba membuka percakapan lebih dalam, Bram selalu memberikan jawaban yang ambigu, seakan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang terlalu pribadi. Pada suatu malam, setelah makan malam yang sederhana di rumah mereka, Bram duduk di ruang tamu, membaca laporan bisnis di laptopnya. Arafah, yang duduk di seberangnya, memperhatikannya dengan penuh perhatian. Bram terlihat begitu fokus pada pekerjaannya, seolah tidak ada dunia lain di sekitarnya. Di balik ketenangannya, Arafah mulai merasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya? Apa yang membuatnya menjadi pria yang tertutup seperti ini? Bram. Arafah akhirnya memutuskan untuk memulai percakapan, meskipun ia tahu bahwa Bram mungkin tidak akan memberi banyak jawaban. Kenapa kamu tidak pernah bercerita tentang masa lalu kamu? Aku hanya ingin tahu lebih banyak. Bram berhenti sejenak, menatap layar laptopnya. Arafah bisa merasakan ketegangan dalam udara. Bram tidak segera menjawab, dan suasana di ruang tamu menjadi hening. Arafah mulai merasa ragu, tetapi akhirnya, dengan suara rendah, Bram berkata, "Masa lalu itu terlalu jauh, Arafah. Ada banyak hal yang tidak perlu kamu ketahui." Jawaban itu membuat Arafah semakin penasaran. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Sebelumnya, Bram selalu terlihat tenang, seakan tidak pernah terbebani oleh apapun. Namun, kali ini ada sedikit kegelapan yang melintas di matanya. Arafah tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Aku tidak memaksa, Bram," katanya dengan lembut, mencoba tidak mengintimidasi. "Tapi, apakah kamu tidak ingin berbagi sedikit saja? Aku rasa kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakjelasan ini." Bram menutup laptopnya dengan gerakan perlahan dan menatap Arafah. Tatapannya tidak lagi dingin, namun lebih tajam dan penuh pertimbangan. "Kamu ingin tahu, kan?" katanya dengan suara rendah, hampir berbisik. "Baiklah, aku akan memberitahumu sedikit tentang diriku. Tapi, kamu harus siap untuk mendengarnya." Arafah merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu bahwa percakapan ini akan mengungkap sesuatu yang lebih dalam tentang Bram, sesuatu yang mungkin tidak ia inginkan untuk tahu. Namun, ia merasa ada kebutuhan mendalam dalam dirinya untuk memahami Bram lebih jauh, untuk mengetahui siapa sebenarnya pria ini yang kini menjadi suaminya, meskipun hanya di atas kertas. "Aku bukan siapa yang kamu kira, Arafah," mulai Bram, suara beratnya mengisi ruang tamu. "Aku bukan orang baik yang selalu tampil tenang dan berkelas seperti yang kamu lihat. Aku datang dari keluarga yang penuh dengan kekacauan. Ayahku, seorang pengusaha besar, sangat keras kepala dan kejam. Ibuku, meskipun tampak sempurna di luar, hidup dalam bayang-bayangnya. Aku tumbuh di tengah-tengah konflik yang tak pernah berakhir. Keluargaku, penuh dengan kebohongan." Arafah mendengarkan dengan cermat, hatinya mulai berdebar. Ia tidak menyangka Bram akan membagikan cerita ini begitu saja, dengan suara yang begitu rawan. "Aku dibesarkan untuk menjadi pewaris dari sebuah kerajaan bisnis besar. Namun, di balik itu semua, aku selalu merasa terkurung. Semua yang aku lakukan selalu diawasi, dan setiap keputusan yang aku buat selalu dipengaruhi oleh tekanan orang lain.
Aku tidak punya kebebasan untuk memilih jalan hidupku sendiri. Ayahku menginginkan aku menjadi seperti dia, seorang pemimpin yang kuat dan tidak pernah menunjukkan kelemahan. Ibuku, meskipun sangat mencintai keluarga, selalu berusaha memenuhi standar yang ditetapkan oleh suaminya. Tidak ada ruang untuk diriku di sana. Arafah terdiam. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam suara Bram. Tidak pernah dalam bayangannya ia membayangkan bahwa pria yang terlihat keras dan tak terbuka ini memiliki masa lalu yang begitu kelam. Bram bukanlah pria yang hanya hidup dalam kenyamanan. Ia, seperti Arafah, telah melalui banyak hal yang sulit dalam hidupnya. Aku berusaha melarikan diri dari semua itu. Lanjut Bram. Suara depresinya semakin terasa. Aku tidak ingin menjadi bagian dari permainan keluarga itu. Jadi aku pergi. Aku hidup di luar kota, jauh dari mereka. Aku menjadi orang yang bebas, tetapi kebebasan itu tidak datang tanpa harga. Aku harus menanggung beban masa lalu yang tak pernah bisa aku lupakan. Dan akhirnya, aku berhadapan dengan orang-orang seperti Haji Idrus yang mengingatkan aku pada keluarga yang dulu ingin aku hindari. Arafah merasakan ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan Bram. Meskipun ia tidak tahu pasti bagaimana, ia merasa bahwa mereka berdua terjebak dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan ekspektasi orang lain. Mungkin itu yang menghubungkan mereka. Mungkin itu sebabnya mereka saling memilih untuk menikah, bukan karena cinta, tetapi karena mereka berdua ingin bebas dari sesuatu yang mengekang hidup mereka. Bram menatap Arafah dan kali ini matanya terlihat lebih lembut. Aku tahu ini bukan pernikahan yang kamu inginkan, Arafah. Dan aku tidak berharap kamu harus mengerti semuanya tentang diriku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak bisa sepenuhnya melepaskan masa lalu itu. Aku masih berjuang dengan bayang-bayangnya. Arafah merasa hatinya tersentuh. Selama ini, ia hanya melihat Bram sebagai sosok yang keras dan tidak peduli. Tetapi sekarang, ia mulai melihat sisi lain dari dirinya. Sebuah sisi yang terluka, penuh dengan rahasia, dan penuh dengan perjuangan batin. Bram bukan hanya pria yang dingin dan tertutup. Ia adalah seseorang yang hidup dengan konflik besar dalam dirinya. Dan meskipun ia berusaha untuk menjaga jarak, ada bagian dari dirinya yang ingin diselamatkan. Aku tidak tahu harus berkata apa, Bram, kata Arafah akhirnya. Suaranya lembut. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan menghakimimu. Aku tidak tahu apa yang kita jalani sekarang, tetapi aku ingin kita saling memahami. Bram terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Terima kasih, Arafah. Aku tidak berharap kamu harus mengerti semuanya. Aku hanya ingin kita bisa hidup dengan cara kita sendiri, tanpa harus terikat dengan masa lalu. Arafah merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Meskipun pernikahan mereka tidak dimulai dengan cinta, ia mulai merasakan bahwa ada harapan untuk perubahan. Ada sesuatu yang bisa mereka bangun bersama, meskipun dengan langkah yang sangat hati-hati. Bram mungkin memiliki masa lalu yang kelam dan penuh misteri, tetapi mungkin saja, bersama-sama, mereka bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, meskipun masih penuh ketidakpastian. Malam itu, hujan turun dengan deras. Arafah duduk di sofa, menatap langit yang gelap melalui jendela besar yang menghadap keluar apartemen mereka. Suara hujan yang mengguyur kota seakan menambah rasa kesepian yang ia rasakan. Walaupun ia kini hidup bersama Bram, perasaan terasing itu masih ada. Bukan karena ketidakharmonisan dalam hubungan mereka, tetapi karena adanya ketidakjelasan yang terus membayangi setiap langkah mereka. Bram, di sisi lain, tampak lebih gelisah dari biasanya. Pria itu duduk di meja kerjanya, menatap tumpukan dokumen yang sepertinya tidak ada habisnya. Ia tidak pernah mengalihkan perhatian dari pekerjaannya, seakan selalu dibebani oleh hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang terlihat di permukaan. Arafah tidak bisa menahan rasa penasarannya. Sejak percakapan malam itu, di mana Bram menceritakan sebagian kecil tentang masa lalunya, ia merasa ada lebih banyak yang tersembunyi. Ada sisi lain dari Bram yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ada rahasia yang tidak pernah ia ceritakan. Dan semakin lama ia tinggal bersama Bram, semakin besar keinginan Arafah untuk mengetahuinya.
Ketika hujan semakin deras, Arafah memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia tahu bahwa Bram tidak akan begitu saja membuka diri dengan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ada sesuatu dalam diri Bram yang sangat sulit disembunyikan. "Apa yang kamu sembunyikan, Bram?" pikir Arafah dalam hati. Namun, sebelum ia sempat menyusun kalimat untuk bertanya, pintu apartemen mereka terbuka dengan keras. Arafah menoleh, dan di ambang pintu berdiri Bram dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Wajahnya serius, matanya terlihat gelap. Ada sesuatu yang berbeda di aura Bram malam itu, seakan ia membawa beban yang lebih berat daripada sebelumnya. "Arafah," kata Bram dengan suara berat, "kita perlu berbicara." Arafah merasakan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Ia merasakan ketegangan di udara, sesuatu yang menggantung di antara mereka berdua. Ia berdiri dari tempat duduknya, menatap Bram dengan penuh perhatian. "Ada apa, Bram?" tanya Arafah. Suara lembutnya berusaha menenangkan situasi. Bram menghela napas panjang, lalu berjalan perlahan menuju sofa tempat Arafah duduk. Ia duduk di sebelahnya, tapi tetap menjaga jarak. "Aku tidak bisa terus menyembunyikan ini darimu, Arafah. Selama ini aku berusaha melindungimu dari kenyataan, tapi aku tahu ini tidak bisa berlangsung lebih lama." Arafah menatap Bram, hatinya mulai berdebar. Ia tahu bahwa apa yang akan disampaikan Bram kali ini adalah hal besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. "Apa yang kamu maksud?" Arafah mencoba bersikap tenang, meskipun hatinya mulai kacau. Bram memandangnya dengan tatapan yang sangat serius. "Aku tidak hanya seorang pewaris dari perusahaan besar, Arafah. Aku terlibat dalam dunia yang jauh lebih gelap daripada yang kamu bayangkan. Dunia yang tidak bisa kamu pahami. Aku bukan hanya seorang pria kaya yang menjalani hidup tenang. Aku seorang kriminal. Aku terikat dengan banyak orang yang memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan." Arafah terdiam. Kata-kata Bram menghantamnya seperti petir di tengah hujan deras. Ia tidak bisa mengerti apa yang baru saja didengar. Bram, suaminya, yang selama ini tampak dingin dan terkesan penuh kendali, ternyata terlibat dalam dunia kejahatan. "Bram," Arafah berusaha berkata, tapi suaranya hampir terhenti. "Apa maksudmu? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini?" Bram menundukkan kepalanya, seolah merasa malu dengan apa yang baru saja ia ungkapkan. "Aku tidak ingin kamu terlibat, Arafah. Aku tidak ingin membawa kamu ke dalam dunia itu. Aku berusaha menjauh dari semuanya, tapi semakin lama aku semakin terjerat dalam lingkaran ini, dan tidak ada jalan keluar." Arafah merasa tenggorokannya tercekat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ia ketahui tentang Bram seakan runtuh begitu saja. Bram yang dulu ia anggap sebagai sosok yang kuat, penuh kendali, dan profesional, ternyata memiliki sisi gelap yang sangat jauh berbeda. "Aku berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh, Arafah," lanjut Bram dengan suara yang serak. "Ayahku membangun kerajaan bisnis dari tangan dinginnya, tapi itu semua tidak didapat dengan cara yang bersih. Bisnisnya melibatkan pengaruh politik, transaksi ilegal, dan bahkan kekerasan. Aku dibesarkan dalam dunia di mana uang dan kekuasaan adalah segalanya. Aku tidak bisa lari darinya. Selama bertahun-tahun, aku berusaha mencari kebebasan, tetapi aku selalu terjebak." Arafah merasakan dunia sekelilingnya berputar. Semua yang ia ketahui tentang hidupnya, tentang pernikahannya, dan tentang Bram seakan berubah dalam sekejap. Bram bukanlah orang yang ia kira. Ternyata pria ini jauh lebih rumit dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. "Aku terpaksa terlibat dalam dunia ini, Arafah," kata Bram dengan suara yang penuh penyesalan. "Ketika ayahku meninggal, aku menjadi pewaris tunggal dari semuanya. Aku mewarisi bisnis keluarga yang penuh dengan darah dan air mata. Dan meskipun aku mencoba keluar, aku tahu bahwa aku tidak bisa lari dari takdirku." Arafah menggelengkan kepala, berusaha memahami apa yang baru saja ia dengar. "Jadi, kamu terlibat dalam bisnis gelap itu. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu sembunyikan dari aku,
adalah bagian dari dunia itu? Bram mengangguk perlahan. Iya, aku tidak bisa menghindarinya. Dan meskipun aku mencoba, aku selalu kembali ke dalam lingkaran ini. Tidak ada cara untuk keluar, Arafah. Aku tahu kamu akan merasa kecewa, tapi aku harus memberitahumu. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Arafah merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia merasa seolah semua mimpi dan harapannya tentang masa depan mereka bersama hancur begitu saja. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Bram, yang ia nikahi dengan segala harapan untuk hidup bahagia, ternyata terperangkap dalam dunia yang begitu kelam dan penuh bahaya? Aku tidak tahu harus berkata apa, Bram, kata Arafah dengan suara yang hampir terisak. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan dengan ini. Bram menatap Arafah dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam dunia ini, Arafah. Aku tahu ini terlalu berat untukmu. Tapi aku juga tahu bahwa ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Aku berjanji, aku akan berusaha untuk keluar dari dunia ini. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan dan kekerasan lagi. Aku ingin perubahan. Arafah menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Perasaannya campur aduk antara bingung, marah, dan kecewa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa Bram bukanlah orang yang sepenuhnya jahat. Ia adalah seseorang yang terjebak dalam situasi yang jauh lebih besar daripada dirinya. Meski begitu, kenyataan bahwa Bram memiliki sisi gelap yang begitu besar, tetap membuatnya merasa terancam dan terperangkap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Bram, kata Arafah akhirnya. Aku tidak tahu apakah kita bisa melalui ini. Tetapi jika kamu benar-benar ingin berubah, aku akan mendukungmu. Tapi aku juga perlu waktu untuk memikirkan semuanya. Bram mengangguk dengan penuh penyesalan. Aku akan memberimu waktu, Arafah. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Arafah menatap Bram dengan tatapan yang penuh keraguan, namun juga penuh harapan. Meskipun hidup mereka kini dipenuhi dengan ketidakpastian, ia tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi hubungan mereka. Semua yang mereka jalani, semua kesulitan dan tantangan, akan menentukan apakah mereka bisa bertahan dan berjuang bersama untuk masa depan yang lebih baik. Pernikahan mereka dimulai dengan ketidakpastian. Arafah menikahi Bram, bukan karena cinta, tetapi karena keputusasaan. Ia terjerat dalam perjodohan yang dipaksakan oleh ayahnya dengan Haji Idrus, seorang pria tua yang ingin menjadikannya istri keempat. Di sisi lain, Bram hanya menawarkan solusi sementara, pernikahan kontrak. Mereka berdua terikat oleh alasan yang pragmatis, bukan perasaan. Namun, seiring berjalannya waktu, Arafah mulai merasakan ada perubahan dalam dirinya, perubahan yang tidak bisa ia hindari. Awalnya Arafah merasa canggung dan terasing dalam hubungan ini. Bram yang dingin dan tertutup, yang dulu tampak begitu jauh dari kehidupannya, mulai menunjukkan sisi-sisi yang berbeda. Ia mulai melihat Bram bukan hanya sebagai seorang pria kaya dan misterius, tetapi sebagai seseorang yang terjebak dalam situasi yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Arafah mulai menyadari bahwa meskipun Bram tidak pernah mengungkapkan perasaannya, ia adalah seseorang yang berjuang dengan luka batin yang mendalam. Ada sisi-sisi yang tak terlihat di balik sikap tegas dan seringkali kasar itu. Pada suatu malam yang dingin, Arafah dan Bram duduk bersama di ruang tamu apartemen mereka. Tidak ada perbincangan serius atau masalah yang sedang dihadapi. Mereka hanya duduk bersama, menikmati keheningan. Bram sedang membaca dokumen di laptopnya, sementara Arafah duduk di sampingnya, merasa sedikit canggung. Hujan turun dengan deras di luar, menciptakan suara yang menenangkan. Arafah menatap Bram, memikirkan tentang segala hal yang terjadi antara mereka. Tidak bisa dipungkiri, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pria ini. Arafah, suara Bram memecah keheningan. Ia menutup laptopnya dan menatap Arafah. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu sedang memikirkan sesuatu? Arafah terkejut. Bram jarang sekali berbicara langsung tentang perasaan atau keadaan di antara mereka. Biasanya, ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau terfokus pada dunia bisnis yang penuh tekanan.
Arafah merasa ada perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya, meskipun ia masih merasa bingung dengan semua perasaan ini. Aku hanya berpikir, jawab Arafah dengan hati-hati, tentang kita, tentang pernikahan ini, tentang bagaimana semua ini bisa terjadi. Bram mengangguk pelan seolah memahami perasaan Arafah. Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Aku juga merasakannya, Arafah. Kita berdua terjebak dalam keadaan yang tidak kita pilih. Arafah menunduk, berpikir sejenak. Aku tahu, tapi aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diri aku. Aku tidak tahu harus menyebutnya apa. Rasanya rumit. Bram memandangnya dengan intens. Kamu tidak sendirian, aku pun merasakannya. Kita berdua memulai semuanya dengan cara yang salah, tapi aku mulai merasa kita bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Kata-kata itu mengejutkan Arafah. Bram, yang selama ini terkesan begitu tenang dan tertutup, tiba-tiba berbicara dengan kejujuran yang begitu mendalam. Ada kelembutan dalam suaranya, sesuatu yang jarang ia tunjukkan. Arafah merasa hatinya berdebar lebih cepat. Ia tidak tahu apakah ini adalah perasaan cinta, atau hanya kedekatan yang berkembang seiring waktu. Namun, ia tidak bisa menampik kenyataan bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Hari demi hari, Arafah mulai memperhatikan perubahan kecil dalam dirinya. Bram semakin sering memberikan perhatian yang tidak ia duga sebelumnya. Ketika mereka duduk bersama, ia mulai memperhatikan bahwa Bram tidak lagi terlalu fokus pada pekerjaannya saja. Kadang-kadang, mereka berbicara tentang hal-hal kecil, tentang makanan yang mereka suka, film yang mereka tonton, bahkan tentang kenangan masa kecil mereka. Semua percakapan ini terasa ringan, tetapi Arafah merasakan ada koneksi yang lebih dalam. Pada suatu hari, saat mereka sedang berjalan di taman dekat rumah mereka, Arafah merasa suasana begitu berbeda. Hujan yang tadi turun dengan deras kini telah berhenti, meninggalkan langit yang cerah. Mereka berdua berjalan berdampingan. Tidak ada pembicaraan besar, hanya langkah kaki yang terdengar di atas jalan setapak yang basah. Arafah merasa kehangatan di sisi Bram, yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seiring langkah mereka yang perlahan, Arafah menyadari bahwa meskipun pernikahan mereka dimulai dengan alasan yang pragmatis, perasaan mereka mulai berubah seiring waktu. Bram menghentikan langkahnya dan menatap Arafah dengan senyum yang tidak biasa. Aku tidak pernah membayangkan kita akan berada di sini, Arafah. Tapi aku senang kita melakukannya. Aku senang kita berdua bisa menjalani hari-hari ini bersama. Arafah terkejut mendengar kata-kata itu. Bram, yang biasanya tertutup dan misterius, kini berbicara dengan kejujuran yang begitu dalam. Aku juga merasa hal yang sama, jawab Arafah. Suaranya sedikit gemetar. Meskipun kita tidak memilih jalan ini, aku mulai merasa nyaman. Aku merasa lebih dekat denganmu. Bram menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, Arafah melihat tatapan lembut di matanya. Ia bisa merasakan perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka, meskipun itu masih rapuh dan penuh ketidakpastian. Bram bukan lagi hanya seorang pria yang ia nikahi karena keterpaksaan. Ia adalah seseorang yang kini ia percayai, seseorang yang mulai memberi ruang dalam hidupnya. Kehidupan pernikahan mereka yang awalnya penuh dengan ketegangan dan kebingungan, kini mulai terasa lebih hangat. Arafah mulai merasakan kedekatan emosional yang lebih dalam dengan Bram. Meskipun mereka tidak pernah berbicara tentang perasaan cinta secara langsung, ada perasaan yang lebih kuat tumbuh di antara mereka. Perasaan yang perlahan-lahan mengubah cara mereka memandang satu sama lain. Bram juga mulai menunjukkan sisi yang lebih lembut. Ketika Arafah merasa kesulitan, ia selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. Ia tidak lagi hanya memandangnya sebagai istri kontrak, tetapi sebagai seseorang yang berharga. Dalam setiap langkah mereka mulai membangun sesuatu yang lebih dari sekadar pernikahan formal. Mereka mulai membangun sebuah hubungan yang lebih sejati. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana namun penuh kehangatan, Arafah merasa perasaan dalam dirinya semakin kuat. Ia merasa begitu dihargai oleh Bram, dan untuk pertama kalinya, ia merasa nyaman dalam pernikahan ini.
Meskipun awalnya ia tidak tahu bagaimana perasaan cinta itu akan muncul, kini ia merasakannya. Bram telah menunjukkan kepadanya bahwa meskipun mereka memulai dengan alasan yang berbeda, cinta bisa tumbuh dari pemahaman dan kedekatan. Arafah, Bram berkata dengan lembut, menatapnya dengan mata yang penuh makna. Aku tahu ini tidak mudah. Kita berdua sudah melalui banyak hal bersama, tapi aku ingin kamu tahu, aku mulai melihatmu lebih dari sekadar istri kontrakku. Aku mulai merasa bahwa kita berdua bisa lebih dari itu. Arafah menatap Bram dengan mata yang penuh kehangatan. Ia merasakan getaran lembut di dalam hatinya. Aku juga merasa hal yang sama, Bram. Meskipun kita mulai dengan cara yang salah, aku mulai merasa kita bisa menemukan jalan yang benar. Bram tersenyum dengan tulus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Arafah, tapi aku ingin kita mencoba menjalani semuanya bersama. Arafah merasakan kehangatan yang begitu mendalam dalam hatinya. Ini adalah langkah pertama mereka menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mereka bangun bersama, tanpa terjebak oleh masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Namun, dengan perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka, Arafah dan Bram mulai melihat sebuah kemungkinan baru dalam hubungan mereka. Mereka mulai memahami bahwa cinta bisa tumbuh dalam cara yang paling tak terduga sekalipun. Hari-hari yang tenang setelah pernikahan, kontrak mereka mulai terasa rapuh. Meskipun Arafah dan Bram telah mulai membuka hati mereka satu sama lain, masalah besar belum sepenuhnya selesai. Ada banyak hal yang tersembunyi, dan salah satunya adalah bayang-bayang Haji Idrus, pria yang telah memaksa Arafah untuk menikahinya demi menyelesaikan utang ayahnya. Meskipun Arafah telah menghindar dari takdir tersebut dengan pernikahan kontrak, bersama Bram, Haji Idrus tidak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Ia masih berkuasa, masih memiliki pengaruh besar dalam hidup Arafah, dan ia tidak akan membiarkan Arafah lolos begitu saja. Pada suatu sore yang cerah, ketika Arafah dan Bram sedang menikmati makan malam di rumah mereka, tiba-tiba telepon Arafah berdering. Suara di ujung telepon itu adalah suara yang sudah sangat ia kenal, suara yang penuh intimidasi, suara yang mengingatkannya pada masa lalu yang kelam. Arafah, suara Haji Idrus terdengar tajam dan penuh ancaman. Aku dengar kamu sudah menikah dengan pria itu. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan, tapi ingat, kamu masih berutang pada aku. Dan pernikahan ini tidak akan mengubah apapun. Arafah menelan ludahnya, mencoba untuk tetap tenang. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Haji Idrus, saya sudah berusaha melunasi utang ayah saya. Saya tidak punya hutang lagi pada Anda. Tidak semudah itu, Arafah. Suara Haji Idrus terdengar mengancam. Kamu mungkin berpikir kamu sudah bebas, tapi aku masih punya cara untuk menarikmu kembali. Kamu tidak bisa lari dari aku begitu saja. Kalau kamu tidak menurut, aku akan pastikan hidupmu dan hidup suamimu akan jadi neraka. Setelah itu, telepon itu terputus begitu saja, meninggalkan Arafah yang gemetar, dikelilingi oleh ketakutan yang mendalam. Bram, yang telah mendengar pembicaraan itu, menatap Arafah dengan penuh kekhawatiran. Ada apa, Arafah? Bram bertanya, berdiri dari tempat duduknya dan mendekat. Ia bisa merasakan ketegangan yang meliputi Arafah. Arafah menarik napas dalam-dalam dan berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Itu Haji Idrus. Dia mengancamku lagi, Bram. Dia bilang, kita tidak akan pernah bebas dari dia. Dia masih punya kendali atas hidupku. Bram mengernyit, tatapannya keras dan penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan dia mengancam kita, Arafah. Ini sudah cukup. Aku akan menyelesaikan ini. Namun, Arafah menghentikan langkah Bram dengan tangannya. Tidak, Bram. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia tidak hanya punya kekuasaan, tapi juga jaringan yang sangat luas. Kita tidak bisa melawannya begitu saja. Aku sudah berusaha, tapi dia tidak akan melepaskanku. Bram menatap Arafah dengan tatapan penuh kekhawatiran.
Aku tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang dia punya. Aku akan melindungimu, Arafah. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Arafah merasakan kekhawatiran yang sama, tetapi ia juga tahu betapa kuatnya pengaruh Haji Idrus. Meskipun Bram berusaha melindunginya, Arafah tahu bahwa mereka menghadapi lawan yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga berbahaya secara emosional. Haji Idrus tidak akan berhenti dengan mudah. Beberapa hari setelah percakapan itu, Arafah merasa hidupnya semakin tidak aman. Kegelapan datang dalam bentuk ancaman yang lebih nyata. Bram menyarankan agar mereka pindah ke tempat yang lebih aman, tetapi Arafah merasa cemas. Tidak ada tempat yang aman jika Haji Idrus benar-benar berniat untuk menghancurkan hidupnya. Satu malam, setelah Arafah selesai bekerja dan berjalan menuju mobilnya, ia melihat sosok yang tidak dikenal berdiri di depan mobilnya. Hatinya langsung berdegup kencang. Sebelum ia sempat membuka pintu mobil, pria itu mendekat, mengenakan pakaian hitam yang membingungkan. Ia mengenakan masker, tetapi Arafah bisa merasakan bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Arafah, suara pria itu terdengar rendah dan penuh ancaman. Kamu tidak akan bisa melarikan diri darinya. Haji Idrus tidak akan membiarkanmu bebas. Arafah terdiam, matanya membelalak ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Pria itu tersenyum sinis, matanya tajam. Haji Idrus, hanya ingin kamu kembali padanya. Jika kamu tidak mau, ada harga yang harus kamu bayar. Dan jika kamu mengabaikan ini, hidupmu akan menjadi lebih buruk. Arafah merasa tubuhnya dingin, dan darahnya mengalir cepat. Aku tidak punya pilihan, kan? Jawabnya hampir putus asa. Pria itu hanya tertawa kecil dan berbalik, meninggalkan Arafah yang merasa sangat terpojok. Ia tahu bahwa ini bukan hanya ancaman kosong. Haji Idrus sudah cukup banyak membuat hidupnya menderita. Kini, ia membawa pasukan untuk memastikan bahwa Arafah akan selalu berada di bawah kendalinya. Keesokan harinya, Arafah kembali ke rumah dengan perasaan cemas yang mendalam. Bram, yang melihat ekspresi ketakutan di wajahnya, segera menyuruh Arafah untuk duduk dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan penjelasan Arafah, Bram menjadi sangat marah. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung, Arafah. Dia sudah keterlaluan, kata Bram, berusaha menenangkan dirinya meskipun marah. Aku akan menghadapi Haji Idrus. Arafah menatap Bram, merasakan dilema yang mendalam. Bram, tidak. Dia lebih kuat dari yang kamu kira. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Bram menggenggam tangan Arafah dengan erat. Aku tidak akan membiarkan dia mengancam kita. Kita akan melawan ini bersama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Arafah tahu bahwa Bram sangat ingin melindunginya, tetapi ia juga tahu bahwa berhadapan langsung dengan Haji Idrus adalah risiko besar. Haji Idrus adalah seorang pria yang tidak hanya kaya, tetapi juga punya banyak pengaruh di dunia bawah tanah. Hanya dengan sumber daya yang sangat besar dan cara-cara yang licik, Haji Idrus bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak semudah itu, Arafah. Suara Haji Idrus terdengar mengancam. Kamu mungkin berpikir kamu sudah bebas, tapi aku masih punya cara untuk menarikmu kembali. Kamu tidak bisa lari dari aku begitu saja. Kalau kamu tidak menurut, aku akan pastikan hidupmu dan hidup suamimu akan jadi neraka. Setelah itu, telepon itu terputus begitu saja, meninggalkan Arafah yang gemetar, dikelilingi oleh ketakutan yang mendalam. Bram, yang telah mendengar pembicaraan itu, menatap Arafah dengan penuh kekhawatiran. Ada apa, Arafah? Bram bertanya, berdiri dari tempat duduknya dan mendekat. Ia bisa merasakan ketegangan yang meliputi Arafah. Arafah menarik napas dalam-dalam dan berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Itu Haji Idrus. Dia mengancamku lagi, Bram. Dia bilang, kita tidak akan pernah bebas dari dia. Dia masih punya kendali atas hidupku. Bram mengernyit, tatapannya keras dan penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan dia mengancam kita, Arafah. Ini sudah cukup. Aku akan menyelesaikan ini. Namun, Arafah menghentikan langkah Bram dengan tangannya. Tidak, Bram. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia tidak hanya punya kekuasaan,
tapi juga jaringan yang sangat luas. Kita tidak bisa melawannya begitu saja. Aku sudah berusaha, tapi dia tidak akan melepaskanku. Bram menatap Arafah dengan tatapan penuh kekhawatiran. Aku tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang dia punya. Aku akan melindungimu, Arafah. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Arafah merasakan kekhawatiran yang sama, tetapi ia juga tahu betapa kuatnya pengaruh Haji Idrus. Meskipun Bram berusaha melindunginya, Arafah tahu bahwa mereka menghadapi lawan yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga berbahaya secara emosional. Haji Idrus tidak akan berhenti dengan mudah. Beberapa hari setelah percakapan itu, Arafah merasa hidupnya semakin tidak aman. Kegelapan datang dalam bentuk ancaman yang lebih nyata. Bram menyarankan agar mereka pindah ke tempat yang lebih aman, tetapi Arafah merasa cemas. Tidak ada tempat yang aman jika Haji Idrus benar-benar berniat untuk menghancurkan hidupnya. Satu malam, setelah Arafah selesai bekerja dan berjalan menuju mobilnya, ia melihat sosok yang tidak dikenal berdiri di depan mobilnya. Hatinya langsung berdegup kencang. Sebelum ia sempat membuka pintu mobil, pria itu mendekat, mengenakan pakaian hitam yang membingungkan. Ia mengenakan masker, tetapi Arafah bisa merasakan bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Arafah, suara pria itu terdengar rendah dan penuh ancaman. Kamu tidak akan bisa melarikan diri darinya. Haji Idrus tidak akan membiarkanmu bebas. Arafah terdiam, matanya membelalak ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Pria itu tersenyum sinis, matanya tajam. Haji Idrus, hanya ingin kamu kembali padanya. Jika kamu tidak mau, ada harga yang harus kamu bayar. Dan jika kamu mengabaikan ini, hidupmu akan menjadi lebih buruk. Arafah merasa tubuhnya dingin, dan darahnya mengalir cepat. Aku tidak punya pilihan, kan? Jawabnya hampir putus asa. Pria itu hanya tertawa kecil dan berbalik, meninggalkan Arafah yang merasa sangat terpojok. Ia tahu bahwa ini bukan hanya ancaman kosong. Haji Idrus sudah cukup banyak membuat hidupnya menderita. Kini, ia membawa pasukan untuk memastikan bahwa Arafah akan selalu berada di bawah kendalinya. Keesokan harinya, Arafah kembali ke rumah dengan perasaan cemas yang mendalam. Bram, yang melihat ekspresi ketakutan di wajahnya, segera menyuruh Arafah untuk duduk dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan penjelasan Arafah, Bram menjadi sangat marah. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung, Arafah. Dia sudah keterlaluan, kata Bram, berusaha menenangkan dirinya meskipun marah. Aku akan menghadapi Haji Idrus. Arafah menatap Bram, merasakan dilema yang mendalam. Bram, tidak. Dia lebih kuat dari yang kamu kira. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Bram menggenggam tangan Arafah dengan erat. Aku tidak akan membiarkan dia mengancam kita. Kita akan melawan ini bersama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Arafah tahu bahwa Bram sangat ingin melindunginya, tetapi ia juga tahu bahwa berhadapan langsung dengan Haji Idrus adalah risiko besar. Haji Idrus adalah seorang pria yang tidak hanya kaya, tetapi juga punya banyak pengaruh di dunia bawah tanah. Hanya dengan sumber daya yang sangat besar dan cara-cara yang licik, Haji Idrus bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak semudah itu, Arafah. Suara Haji Idrus terdengar mengancam. Kamu mungkin berpikir kamu sudah bebas, tapi aku masih punya cara untuk menarikmu kembali. Kamu tidak bisa lari dari aku begitu saja. Kalau kamu tidak menurut, aku akan pastikan hidupmu dan hidup suamimu akan jadi neraka. Setelah itu, telepon itu terputus begitu saja, meninggalkan Arafah yang gemetar, dikelilingi oleh ketakutan yang mendalam. Bram yang telah mendengar pembicaraan itu, menatap Arafah dengan penuh kekhawatiran. Ada apa, Arafah? Bram bertanya, berdiri dari tempat duduknya dan mendekat. Ia bisa merasakan ketegangan yang meliputi Arafah. Arafah menarik napas dalam-dalam dan berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Itu Haji Idrus. Dia mengancamku lagi, Bram. Dia bilang, kita tidak akan pernah bebas dari dia. Dia masih punya kendali atas hidupku. Bram mengernyit, tatapannya keras dan penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan dia mengancam kita, Arafah.
Ini sudah cukup. Aku akan menyelesaikan ini. Namun, Arafah menghentikan langkah Bram dengan tangannya. Tidak, Bram. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia tidak hanya punya kekuasaan, tapi juga jaringan yang sangat luas. Kita tidak bisa melawannya begitu saja. Aku sudah berusaha, tapi dia tidak akan melepaskanku. Bram menatap Arafah dengan tatapan penuh kekhawatiran. Aku tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang dia punya. Aku akan melindungimu, Arafah. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Arafah merasakan kekhawatiran yang sama, tetapi ia juga tahu betapa kuatnya pengaruh Haji Idrus. Meskipun Bram berusaha melindunginya, Arafah tahu bahwa mereka menghadapi lawan yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga berbahaya secara emosional. Haji Idrus tidak akan berhenti dengan mudah. Beberapa hari setelah percakapan itu, Arafah merasa hidupnya semakin tidak aman. Kegelapan datang dalam bentuk ancaman yang lebih nyata. Bram menyarankan agar mereka pindah ke tempat yang lebih aman, tetapi Arafah merasa cemas. Tidak ada tempat yang aman jika Haji Idrus benar-benar berniat untuk menghancurkan hidupnya. Satu malam, setelah Arafah selesai bekerja dan berjalan menuju mobilnya, ia melihat sosok yang tidak dikenal berdiri di depan mobilnya. Hatinya langsung berdegup kencang. Sebelum ia sempat membuka pintu mobil, pria itu mendekat, mengenakan pakaian hitam yang membingungkan. Ia mengenakan masker, tetapi Arafah bisa merasakan bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Arafah, suara pria itu terdengar rendah dan penuh ancaman. Kamu tidak akan bisa melarikan diri darinya. Haji Idrus tidak akan membiarkanmu bebas. Arafah terdiam, matanya membelalak ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Pria itu tersenyum sinis, matanya tajam. Haji Idrus hanya ingin kamu kembali padanya. Jika kamu tidak mau, ada harga yang harus kamu bayar. Dan jika kamu mengabaikan ini, hidupmu akan menjadi lebih buruk. Arafah merasa tubuhnya dingin, dan darahnya mengalir cepat. Aku tidak punya pilihan, kan? Jawabnya hampir putus asa. Pria itu hanya tertawa kecil dan berbalik, meninggalkan Arafah yang merasa sangat terpojok. Ia tahu bahwa ini bukan hanya ancaman kosong. Haji Idrus sudah cukup banyak membuat hidupnya menderita. Kini, ia membawa pasukan untuk memastikan bahwa Arafah akan selalu berada di bawah kendalinya. Keesokan harinya, Arafah kembali ke rumah dengan perasaan cemas yang mendalam. Bram, yang melihat ekspresi ketakutan di wajahnya, segera menyuruh Arafah untuk duduk dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan penjelasan Arafah, Bram menjadi sangat marah. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung, Arafah. Dia sudah keterlaluan, kata Bram, berusaha menenangkan dirinya meskipun marah. Aku akan menghadapi Haji Idrus. Arafah menatap Bram, merasakan dilema yang mendalam. Bram, tidak. Dia lebih kuat dari yang kamu kira. Kita tidak bisa bertindak, gegabah. Bram menggenggam tangan Arafah dengan erat. Aku tidak akan membiarkan dia mengancam kita. Kita akan melawan ini bersama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Arafah tahu bahwa Bram sangat ingin melindunginya, tetapi ia juga tahu bahwa berhadapan langsung dengan Haji Idrus adalah risiko besar. Haji Idrus adalah seorang pria yang tidak hanya kaya, tetapi juga punya banyak pengaruh di dunia bawah tanah. Hanya dengan sumber daya yang sangat besar dan cara-cara yang licik, Haji Idrus bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Pernikahan antara Arafah dan Bram, yang dimulai dengan alasan pragmatis dan bertumpu pada perjanjian kontrak, kini semakin rumit seiring berjalannya waktu. Tidak hanya perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka, tetapi juga tekanan dari luar yang semakin intensif. Salah satu tekanan terbesar adalah ancaman yang datang dari Haji Idrus. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, bayang-bayang pria itu selalu ada, mengintai dan mengancam akan menghancurkan kebahagiaan mereka. Arafah merasakan beban yang semakin berat. Setiap hari terasa semakin gelap, seolah ada kekuatan yang tak tampak yang mengontrol hidupnya. Bram, yang dulu begitu penuh semangat untuk melawan dan melindunginya, kini juga mulai merasa tertekan. Tanggung jawab untuk melawan Haji Idrus, sekaligus menjaga perasaan Arafah, mulai membuatnya merasa terkepung.
Pada suatu malam, setelah hari yang panjang dan penuh ketegangan, Arafah dan Bram duduk di ruang tamu mereka, yang kini terasa semakin sepi. Keheningan mengisi ruangan, mengarah pada percakapan yang sudah lama tertunda. Bram memecah keheningan itu dengan suaranya yang lembut, tetapi tegang. "Arafah," katanya, suaranya serak. "Aku merasa kita semakin terjebak dalam permainan ini. Setiap hari aku merasa semakin jauh darimu. Aku ingin melindungimu, tetapi aku juga tidak tahu bagaimana lagi cara untuk melawan Haji Idrus. Dia terlalu kuat." Arafah menatap Bram, merasakan kebingungannya. "Aku tahu, Bram. Aku juga merasa terjebak. Kita semakin jauh dari tujuan kita. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan ini. Aku juga takut, Bram. Takut kalau kita terus terjebak dalam permainan ini, kita akan kehilangan apa yang kita miliki." Bram menghela napas berat dan memiringkan kepalanya. "Kita mungkin sudah jauh lebih dalam daripada yang kita pikirkan. Tapi, aku takut jika kita terus hidup dengan ketakutan, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Aku ingin lebih dari sekadar bertahan hidup." Arafah merasa matanya mulai basah. Ia tahu bahwa Bram bukan hanya berbicara tentang hidupnya, tetapi juga tentang hubungan mereka. Mereka berdua telah berusaha untuk menjaga hubungan ini tetap berjalan meski awalnya tidak ada cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak hal yang menguji kedekatan mereka. "Bram, aku juga merasa seperti itu. Tapi, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa seperti kita sudah tidak saling mengerti lagi. Aku merasa terperangkap dalam pernikahan ini bukan hanya oleh Haji Idrus, tapi juga oleh keadaan yang semakin mengisolasi kita." Bram menunduk, seolah kata-kata itu menghantamnya dengan keras. Ia merasa lelah untuk terus berjuang, lelah dengan ancaman yang terus datang, dan lelah dengan kenyataan bahwa mereka berdua semakin jauh satu sama lain meski hidup bersama. Ia tahu bahwa Arafah merasa hal yang sama, tetapi ia tidak ingin mengakuinya. Namun kadang-kadang kenyataan memang tidak bisa dihindari. "Arafah," kata Bram, suaranya hampir seperti bisikan, "aku tidak ingin ini berakhir, tetapi aku merasa kita sudah terlalu banyak berkorban untuk sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Mungkin kita perlu memberi jarak, memberi waktu untuk berpikir. Mungkin kita harus berpisah." Kata-kata itu terucap dengan berat, dan meskipun Arafah tahu bahwa Bram mengatakannya dengan penuh perasaan, ia merasakan kehancuran di dalam dirinya. Arafah tidak pernah membayangkan bahwa perpisahan akan menjadi satu-satunya jalan yang mereka miliki. Namun, entah mengapa, ada perasaan yang mendalam dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini mungkin memang harus terjadi. "Apa maksudmu, Bram? Berpisah? Kita baru saja mulai saling memahami. Kita sudah melalui begitu banyak hal bersama. Kenapa sekarang?" Arafah bertanya. Suaranya penuh kebingungannya. Bram memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan. "Aku tidak tahu lagi, Arafah. Aku merasa kita semakin menjauh. Aku sudah berusaha melindungimu, tapi aku takut aku malah membuatmu lebih terperangkap dalam hidup ini. Aku takut aku sudah terlalu terlambat." Arafah menggigit bibirnya, berusaha menahan air matanya. Rasanya seperti ada yang mencengkeram hatinya. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa mereka masih bisa memperbaikinya, bahwa mereka masih bisa bertahan. Namun, kata-kata itu terasa seperti tumpukan batu besar di dadanya. Apa yang bisa mereka lakukan jika segala hal yang mereka perjuangkan sudah semakin sulit untuk diatasi? "Aku tidak ingin kita berpisah, Bram," Arafah berkata dengan suara serak. "Aku ingin kita bisa melewati ini bersama. Aku ingin kita tetap bersama, meskipun semuanya terasa begitu sulit. Tapi aku juga tahu, jika ini terus berlanjut, kita akan saling menyakiti." Bram menatap Arafah dengan penuh kesedihan. "Aku juga tidak ingin kita berpisah, Arafah. Aku ingin kita bisa saling melindungi, saling mengerti. Tetapi aku juga tahu, kita tidak bisa terus hidup dengan rasa takut yang menggerogoti kita. Kita butuh ruang untuk menyembuhkan, untuk menemukan siapa kita sebenarnya." Keheningan menguasai ruangan itu.
Arafah menunduk, mencoba menahan tangis yang mulai pecah di hatinya. Semua yang telah mereka lalui bersama, semua perjuangan, semua kebahagiaan, dan semua rasa takut, tiba-tiba terasa seperti beban yang terlalu berat untuk dipikul sendiri. Ia merasa seolah-olah hidup mereka sudah terjerat dalam jaringan yang begitu rumit, sehingga tidak ada lagi jalan keluar yang jelas. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, Arafah mengungkapkan dengan suara lirih. Aku merasa seperti sudah kehilangan arah. Bram mendekat dan menepuk lembut bahunya. Kita tidak bisa terus hidup dengan rasa takut dan kebingungan. Seperti ini, Arafah. Mungkin kita perlu waktu untuk menemukan jalan kita masing-masing. Aku ingin kamu bahagia, meskipun itu berarti kita harus berpisah. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak dalam hidup yang bukan pilihanmu. Arafah terdiam, perasaan hancur dan bingung memenuhi hatinya. Ia ingin Bram tetap ada di sisinya. Tetapi ia juga tahu bahwa mereka berdua membutuhkan waktu untuk mencari kedamaian dalam diri mereka sendiri. Haji Idrus, dengan ancamannya yang terus-menerus, hanya semakin memperburuk keadaan. Ketegangan yang terus meningkat, ketakutan yang terus menghantui mereka, dan perasaan yang semakin terpendam, semua ini membuat mereka terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa mereka hindari. Setelah percakapan panjang itu, Arafah dan Bram duduk dalam keheningan yang panjang, masing-masing merenung dalam hatinya. Pada akhirnya, keputusan itu diambil, perpisahan. Mereka memutuskan untuk memberi jarak satu sama lain, untuk mencari kedamaian dan penyembuhan. Meskipun itu berarti mereka harus menjalani hidup tanpa satu sama lain. Arafah melangkah keluar dari rumah mereka yang dulu penuh dengan harapan. Bram melihatnya pergi, merasakan perasaan yang hancur di dalam dirinya. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar untuk mereka berdua. Perpisahan itu bukan berarti akhir dari segalanya, tetapi sebuah awal dari perjalanan baru. Meskipun mereka terpisah, mereka berdua tahu bahwa cinta yang pernah ada di antara mereka tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Setelah perpisahan yang tak terhindarkan dengan Arafah, Bram merasa hancur dan kesepian. Meskipun ia berusaha untuk menenangkan dirinya dengan bekerja keras dan menyibukkan diri, bayangan Arafah selalu hadir di setiap langkahnya. Keputusan mereka untuk berpisah memang diambil dengan penuh pemikiran dan hati yang berat, namun ternyata tidak ada satupun dari mereka yang bisa benar-benar melepaskan ikatan itu. Perasaan yang sudah tumbuh antara mereka tidak bisa begitu saja dihentikan oleh kata-kata atau jarak. Namun, perasaan yang menyakitkan itu bukanlah satu-satunya yang menguasai pikiran Bram. Ada satu hal yang lebih besar yang menggerakkan langkahnya. Pembalasan terhadap Haji Idrus. Bram tahu, meskipun Arafah dan dirinya berpisah, satu-satunya alasan mereka berdua terjerat dalam jaringannya adalah karena pria itu. Haji Idrus, dengan segala kekuasaan dan pengaruhnya, telah membuat hidup mereka berdua menjadi neraka. Bram tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Haji Idrus terus bebas melakukan apa yang dia inginkan. Sebuah kejadian yang tak terduga membawa Bram untuk mengambil langkah yang lebih jauh. Pada suatu sore yang cerah, Bram menerima sebuah pesan singkat dari seorang kenalan lama yang bekerja sebagai informan di dunia bawah tanah. Pesan itu singkat, namun cukup jelas untuk mengguncang dunia Bram. Haji Idrus memiliki rencana besar yang melibatkan Arafah, dan itu tidak akan pernah selesai hingga Arafah berada di bawah kendalinya. Dengan perasaan yang berkecamuk, Bram tahu bahwa saatnya telah tiba. Dia tidak bisa lagi diam, tidak bisa lagi menunggu. Haji Idrus harus dihentikan, dan Bram tahu persis bagaimana cara untuk melakukannya. Bram segera menghubungi orang-orang yang ia percayai, orang-orang yang memiliki akses ke informasi penting tentang Haji Idrus dan semua kegiatan gelap yang ia lakukan di balik layar. Dari situ, kebenaran yang lebih mengejutkan mulai terungkap. Haji Idrus bukan hanya seorang pria kaya dan berpengaruh, tetapi ia juga terlibat dalam banyak kegiatan ilegal yang dapat menghancurkan hidup banyak orang, termasuk Arafah. Namun, Bram bukan hanya ingin menghentikan Haji Idrus. Bram ingin membuat pria itu merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan. Ia ingin melihat Haji Idrus jatuh, ingin melihatnya kehilangan semua yang ia banggakan. Beberapa hari kemudian,
Bram mengumpulkan semua informasi yang ia butuhkan. Ia telah mempelajari setiap langkah Haji Idrus, setiap gerak-geriknya. Dia tahu persis kelemahan pria itu. Keluarga yang ia anggap sebagai jaminan kekuasaannya, bisnis gelap yang ia jalankan di balik nama baiknya, dan bahkan hubungan keuangan yang membawanya semakin terjerat dalam jaringan kriminal. Pada malam yang sudah lama dinanti, Bram memutuskan untuk bertindak. Ia pergi ke rumah Haji Idrus, tempat di mana selama ini pria itu mengatur segalanya. Bram tahu bahwa ini adalah langkah berisiko tinggi, namun ia tidak peduli. Semua yang terjadi hingga saat ini adalah hasil dari tindakan Haji Idrus, dan Bram merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Bram menatap pintu besar yang terbuka, disambut oleh penjaga yang tampak terkejut melihatnya. Namun, Bram tidak gentar. Ia sudah mempersiapkan diri dengan matang. Dengan langkah mantap, Bram memasuki rumah Haji Idrus. "Haji Idrus," kata Bram, dengan suara penuh tekad saat ia berdiri di ruang utama rumah besar itu. Haji Idrus, yang tengah duduk di kursinya dengan sikap angkuh, menoleh dan tersenyum sinis saat melihat Bram berdiri di hadapannya. "Ah, Bram," kata Haji Idrus, dengan suara yang penuh dengan nada meremehkan. "Apa yang kamu inginkan? Seharusnya kamu tahu tempatmu. Kalau kamu datang untuk meminta maaf, aku tidak tertarik." Bram menatap Haji Idrus dengan tatapan dingin. "Aku tidak datang untuk meminta maaf, Haji Idrus. Aku datang untuk mengakhiri semuanya. Kamu sudah membuat hidupku dan Arafah menderita cukup lama. Sekarang saatnya untuk membayar." Haji Idrus tertawa kecil, menatap Bram dengan jijik. "Kau pikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja? Aku sudah berada di atas segala sesuatu. Apa yang bisa kamu lakukan?" Bram tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya. "Kau pikir kau bisa terus bertindak sesuka hati tanpa ada konsekuensi? Aku sudah mengumpulkan semua bukti yang bisa menjatuhkanmu. Semua kegiatan ilegalmu, semua hubungan gelapmu, semuanya ada di sini." Wajah Haji Idrus berubah. Senyumnya hilang, digantikan dengan ekspresi marah dan terkejut. "Kau mengancamku dengan apa, Bram? Apa yang kau inginkan?" Bram memandang Haji Idrus dengan tatapan yang tajam. "Aku tidak hanya ingin menghentikanmu. Aku ingin semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Aku ingin kau merasakan rasa takut yang sama, seperti yang kau berikan kepada kami, Arafah dan aku. Semua ini berakhir malam ini." Haji Idrus berdiri dari kursinya, matanya penuh amarah. "Kau pikir ini akan berjalan begitu saja? Aku masih punya kekuatan untuk membuat hidupmu lebih buruk dari yang kau bayangkan." Namun, Bram tidak gentar. Ia sudah menyiapkan langkah-langkah selanjutnya. Tanpa ragu, ia memasukkan flash disk itu ke komputer di ruang kerja Haji Idrus, dan layar komputer menampilkan semua bukti yang mencengangkan. Dokumen-dokumen yang menghubungkan Haji Idrus dengan berbagai jaringan kriminal, bukti penipuan, dan bahkan keterlibatannya dalam perdagangan manusia. Semua yang perlu diketahui oleh dunia untuk menghancurkan reputasinya. Bram mengangkat tangannya dengan penuh keyakinan. "Kau sudah kalah, Haji Idrus. Ini adalah akhir dari semuanya." Wajah Haji Idrus berubah drastis. Ia merasa kehilangan kendali, dan ketakutan mulai merasukinya. Seluruh kekuatan yang ia banggakan tidak berarti apa-apa lagi. Bram telah memenangkan pertempuran ini. Haji Idrus tahu bahwa ia tidak bisa melawan bukti-bukti yang ada di depan matanya. "Apa yang kau inginkan, Bram?" Haji Idrus bertanya. Suaranya kini terdengar cemas dan penuh kepanikan. "Apa kau ingin menghancurkanku?" Bram menggelengkan kepalanya dengan dingin. "Tidak, aku tidak ingin menghancurkanmu. Aku hanya ingin kau merasakan apa yang kau lakukan kepada kami, Arafah dan aku. Aku ingin dunia tahu siapa kau sebenarnya." Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Bram berjalan keluar dari rumah Haji Idrus dengan langkah yang mantap. Dia tahu bahwa hidupnya dan hidup Arafah tidak akan pernah sama lagi. Mereka berdua akhirnya bebas dari ancaman yang telah menghantui mereka begitu lama. Namun, meskipun kemenangan ini terasa manis, Bram tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan baru.
Meskipun Haji Idrus telah jatuh, ada banyak hal yang harus diselesaikan, terutama hubungannya dengan Arafah, yang masih berlarut-larut di dalam hatinya. Setelah semua yang mereka lalui, Arafah dan Bram akhirnya tiba pada titik di mana perasaan yang terpendam selama ini tak lagi bisa disembunyikan. Meskipun mereka telah berpisah, meskipun segala tantangan dan perjuangan telah menguji kedalaman hati mereka, tak ada yang bisa menutupi kenyataan yang ada. Cinta sejati itu ada di antara mereka. Keputusan Bram untuk membongkar kekejaman Haji Idrus dan memperjuangkan kebebasan mereka berdua memberikan dampak yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Setelah Haji Idrus akhirnya dipenjarakan dan semua jaringan gelapnya terbongkar, Bram merasa beban berat yang selama ini menghimpit hidupnya sedikit berkurang. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya, Arafah. Tidak ada kemenangan yang terasa lengkap tanpa Arafah di sisinya. Arafah, di sisi lain, merasa cemas dan bingung. Kehidupannya setelah perpisahan dengan Bram berjalan dengan lambat, seolah ada sesuatu yang hilang. Ia merasa sepi dan terisolasi meskipun ia dikelilingi oleh banyak orang. Meskipun perasaan terhadap Bram masih hidup dalam hatinya, ia tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya lagi. Perasaan bersalah, ketakutan akan masa depan, dan rasa takut jika mereka akan kembali terjebak dalam situasi yang sama membuatnya ragu. Namun, takdir sepertinya memiliki cara tersendiri untuk menyatukan mereka kembali. Sebuah pertemuan tak terduga kembali terjadi. Pada suatu pagi yang cerah, Arafah memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe kecil yang selalu ia sukai. Ia merasa perlu keluar dan mendapatkan udara segar untuk menenangkan pikirannya. Tidak ada yang istimewa tentang kafe itu, hanya tempat sederhana yang selalu membuatnya merasa damai. Ketika ia sedang duduk menikmati secangkir kopi, tiba-tiba seseorang yang sangat ia kenal muncul di hadapannya. Bram berdiri di depan meja Arafah dengan tatapan yang penuh harapan. "Arafah," kata Bram dengan suara penuh perasaan. "Apakah kita bisa bicara?" Arafah terkejut, jantungnya berdebar cepat. Ia ingin berlari, ingin menghindar dari pertemuan ini. Tetapi sesuatu dalam dirinya menahannya. Meskipun hatinya terisi oleh perasaan campur aduk, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang telah lama ditunggu. "Bram," Arafah berkata, suaranya terputus. "Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau inginkan dariku?" Bram duduk di depan Arafah tanpa banyak bicara. Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh harapan dan keseriusan. "Aku tahu, Arafah, kita telah melewati banyak hal bersama, dan kita juga telah berpisah dengan cara yang sangat menyakitkan. Tetapi, setelah semuanya, aku sadar satu hal. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Arafah merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata Bram. Ia menunduk, berusaha mengendalikan emosinya. Ada sesuatu yang terasa berbeda dari Bram sekarang, lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih penuh tekad. Ia bukan lagi pemuda yang terjebak dalam kemarahan dan dendam, tetapi seseorang yang siap untuk menghadapi masa depan bersama. "Aku juga tidak bisa melupakanmu, Bram," jawab Arafah pelan. "Tapi aku takut. Aku takut kita akan jatuh ke dalam perangkap yang sama. Kita sudah terlalu banyak terluka. Apa yang bisa kita lakukan sekarang?" Bram tersenyum, meskipun ada kesedihan yang tersirat dalam matanya. "Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan mudah. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah masa lalu. Tapi aku ingin memulai sesuatu yang baru, Arafah. Aku ingin memperjuangkan cinta kita, memperbaiki semuanya, jika kamu mau." Arafah terdiam. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak. Semua rasa takut, kebingungan, dan keraguan yang ia rasakan mulai mencair. Di hadapannya, Bram tidak hanya menunjukkan penyesalan, tetapi juga keinginan yang tulus untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia merasa seperti ada harapan baru yang muncul di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama hilang. "Aku tidak tahu harus bagaimana memulainya," Arafah berkata. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi aku ingin mencoba, Bram. Aku ingin kita berjuang bersama lagi." Bram meraih tangan Arafah dengan lembut, seolah takut jika ia bergerak terlalu cepat, Arafah akan menarik tangannya kembali.
Kita tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kita mulai lagi dengan cara yang benar. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan. Kita berdua bersama-sama. Arafah mengangguk pelan, kemudian menatap Bram dengan mata yang penuh emosi. Kita akan mulai lagi, Bram. Aku percaya pada kita. Aku percaya kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, meskipun perjalanan kita penuh dengan rintangan. Bram tersenyum dengan hangat, dan Arafah merasa seolah-olah beban di hatinya perlahan-lahan terangkat. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, penuh kebingungan dan rasa sakit, ia merasa ada secercah harapan di masa depan mereka. Tidak ada yang pasti, tetapi mereka memiliki satu hal yang paling penting: cinta yang tulus dan kesempatan kedua untuk memperbaiki segala sesuatu. Mereka menghabiskan waktu sepanjang hari bersama, berbicara tentang masa depan, berbicara tentang impian mereka, dan saling berbagi harapan. Semua kekhawatiran dan ketakutan yang mereka rasakan sebelumnya mulai hilang, digantikan oleh perasaan yang lebih kuat dan lebih positif. Meskipun tidak ada jaminan bahwa segala sesuatunya akan berjalan mulus, mereka berdua tahu bahwa mereka siap untuk menghadapi tantangan bersama. Arafah dan Bram akhirnya memutuskan untuk kembali bersama, membangun hidup mereka dengan dasar yang baru, penuh dengan kejujuran, cinta, dan saling pengertian. Mereka sadar bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan atau kekuasaan, cinta yang sejati, yang datang setelah melalui banyak cobaan. Pada akhirnya, cinta mereka bukanlah sesuatu yang mereka cari, tetapi sesuatu yang mereka temui setelah menghadapi rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak datang dengan sempurna atau mudah, tetapi dengan usaha, pengorbanan, dan ketulusan hati. Ini adalah akhir yang manis dari perjalanan panjang mereka, sebuah akhir yang bukan berakhir pada perpisahan, tetapi pada kebersamaan yang lebih kuat dari sebelumnya.